Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas kenapa saham Unilever turun terus dan berapa harga wajar untuk saham Unilever. Oke, kita mulai. Jadi kita bisa lihat penjualan perusahaan Unilever dari tahun 2008 hingga 2020. Di sini terlihat bahwa dari tahun 2008 hingga 2016 pertumbuhan penjualan perusahaan ini sangat bagus, plus 17%, plus 7,9 dan seterusnya sampai plus 9,8% terakhir. Jadi ini relatif angkanya bagus. Nah, tapi di tahun 2017 hingga 2020 pertumbuhan penjualannya itu relatif di bawah 3% per tahunnya. Jadi 2016 ke 2017 ini pertumbuhan hanya 2,9%, kemudian 2017 ke 2018 hanya 1,4% dan seterusnya. Kemudian kita lihat laba bersihnya. Laba bersih untuk perusahaan Unilever juga sama. Untuk tahun 2008 hingga 2016 pertumbuhannya relatif bagus, angkanya besar. Namun di tahun 2017 hingga 2020 angkanya mulai ada perlambatan. Jadi dari 2017 ke 2018 ini ada penurunan laba minus 8%. Nah, kenapa turun? Sebenarnya di sini tuh tahun 2018 laba aslinya bukan 6447 tetapi aslinya itu 9109. Nah, kenapa ada selisih? Karena 2662 ini merupakan penghasilan lain-lain yang one time event, jadi hanya terjadi satu kali dan bukan berasal dari operasional tapi dari penjualan aset. Oke, jadi laba ini saya keluarkan, jadi terlihat laba aslinya. Oke, jadi terlihat mulai tahun 2018, 19, 20 ini mulai ada penurunan kinerja untuk laba bersih Unilever. Kemudian kita bisa lihat margin laba bersih, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan. Sebenarnya Unilever ini menarik, laba bersihnya, margin laba bersihnya itu tetap terjaga di antara 15,5% hingga 17,7% setiap tahunnya. Angka ini untuk perusahaan konsumer ini sangat bagus, relatif menarik, karena kemungkinan potensi untuk mengalami kerugian itu sangat kecil dengan margin laba bersih sekian. Nah, kemudian kita lihat di bagian ekuitas. Ekuitas itu aset dikurangi liabilitas di bagian neraca. Di sini kita lihat pertumbuhan ekuitasnya itu relatif lambat. Kenapa? Karena setiap tahunnya hampir semua laba bersihnya itu antara 99% hingga 100% laba bersih perusahaan selalu dibagikan kepada investor sebagai dividen. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagus atau buruk untuk perusahaan? Jangan-jangan perusahaan sudah malas untuk ekspansi atau sudah nggak bisa ekspansi. Tapi untuk investor hal ini sebenarnya cukup menarik karena laba bersih, seluruh labanya itu digunakan sebagai dividen untuk investor. Jadi buat investor ini bisa dibilang cukup menarik, dan labanya itu bisa dibilang dividennya bisa dibilang cukup bisa diprediksi karena udah pasti angkanya antara 99 sampai 100% dari laba bersih itu jadi dividen. Nah, terlihat pertumbuhan ekuitasnya relatif lambat, ya karena ekuitas itu sebagian besar bersumber dari laba bersih, dan apabila laba bersihnya tidak dimasukkan kembali ke perusahaan maka otomatis ekuitasnya juga tidak bisa bertumbuh seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pergerakan harga saham Unilever dari tahun 2008 hingga tahun 2021 ini. Nah, kita ingat bahwa penjualan di tahun 2017 hingga 2018 hingga 2020 itu pertumbuhannya relatif kecil. Kita bisa lihat di awal di tahun 2017 hingga 2020 pertumbuhannya relatif kecil. Nah, akibatnya mulai tahun 2018 hingga sekarang harga sahamnya relatif turun. Apakah ini disebabkan karena penjualan yang relatif angkanya kecil? Bisa jadi karena laporan keuangan 2017 kan rilisnya awal 2018. Nah, entah kenapa kok awal 2018 ini saat angka penjualan itu mulai menipis, harganya cenderung untuk terkoreksi turun, bahkan turun cukup dalam. Bisa jadi hal ini disebabkan karena pertumbuhan penjualan yang relatif mulai stagnan, angka pertumbuhannya tidak signifikan. Nah, ini ada salah satu kemungkinan penyebab lain kenapa saham Unilever itu masih turun terus. Kita bisa lihat dari report yang dikeluarkan oleh Mandiri Sekuritas. Ini reportnya bagus sekali ini.
Untuk teman-teman yang mau reportnya nanti bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya kirimkan reportnya beserta dengan PowerPoint ini akan saya kirim ke teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini indeks harga saham gabungan ini berencana untuk mengadopsi free float, metode free float. Apa itu free float? Jadi perhitungan indeks yang berdasarkan dengan pemilik saham publik yang angkanya di bawah 5%. Jadi Unilever ini kepemilikan saham publiknya 15% itu di saham publik, sedangkan sisanya 80-an% dikuasai oleh induk dari Unilever. Jadi ini beritanya, selama ini kan IHSG itu mengadopsi perhitungan full market cap, jadi seluruh market cap. Nah sekarang mau diubah jadi sistem free float. Akibatnya sangat bagus untuk sektor finansial perbankan, tapi sangat buruk untuk sektor konsumer, karena sektor finansial ini sebagian besar saham publiknya ini yang di bawah 5%, masyarakat itu cukup besar, di atas 30-40%. Sedangkan untuk saham-saham non cyclical contohnya itu ada Unilever, HMSP, ICBP. Ini kan kita tahu porsi saham publiknya itu tidak banyak. Kemudian ada Gudang Garam, Mayora, ini relatif juga kecil. Sektor yang diuntungkan tentu saja adalah perbankan karena saham publiknya cukup besar. Kira-kira kemungkinannya seperti itu. Jadi kira-kira dua inilah penyebab penurunannya. Nah, kemudian berapa harga wajar saham Unilever? Karena dividen dari saham Unilever ini setiap tahunnya terprediksi, maka kita bisa menggunakan rumus ini, dan rumus ini saya rasa cukup cocok untuk menghitung dividen harga wajar Unilever dengan menggunakan pendekatan dividen. Jadi rumusnya kira-kira sederhana, harga wajar sama dengan dividen di tahun yang akan datang dikurangi dengan imbal hasil yang diharapkan R, kemudian dikurangi dengan growth dari perusahaan, dari laba bersih atau growth dari dividen. Nah, dividen tahun 2021 dianggap 190, ini dividen untuk tahun 2020. Kemudian dikali dengan pertumbuhan perusahaan itu laba bersihnya sekitar 3%. Jadi kita bisa asumsikan dividen tahun 2021 adalah Rp196, dan imbal hasil yang diharapkan itu adalah, ini dari rumus ekonomi, itu imbal hasil yang tanpa resiko, risk free rate, ditambah dengan market risk premium. Market risk premium ini bertujuan untuk mengakomodasi apabila ternyata kondisi harga saham yang naik turun berfluktuatif, atau bisa juga karena faktor ketidakpastian kondisi makroekonomi dan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi risk free rate itu kita bisa ambil dari data imbal hasil obligasi. Contohnya di sini saya mengambil data obligasi fixed rate FR. Itu angkanya berkisar dari 5% sampai 7%. Nah, kita tambahkan dengan market risk premium untuk Indonesia, ini angkanya sekitar 3%. Jadi imbal hasil yang diharapkan dari dividen saham Unilever ini adalah 8% hingga 10%. Nah, jadi dengan rumus ini kita bisa masukkan dividen tahun depan 196, kemudian imbal hasil yang diharapkan itu 10% atau 8%, dan dikurangi dengan growth-nya adalah 3%, diperoleh harga wajar 2.800 sampai 3.920. Apakah harga ini cukup masuk akal? Kalau saya bilang gini, pasti yang megang Unilever, yang nyangkut pasti marah. Tapi ya inilah rumusnya. Jadi sementara kita terima dulu. Dari dividen diskon model ini kita peroleh angka sementara 2.800 sampai 3.920. Nah, kemudian valuasi dengan menggunakan pendekatan price to book value ratio tidak disarankan, karena seluruh laba bersihnya digunakan sebagai dividen, sehingga ekuitasnya relatif sulit untuk bertumbuh. Jadi selalu PBV akan dijual dengan harga yang premium, bisa PBV-nya sekitar 20 kali, 10 kali, itu selalu akan dianggap seperti itu, karena book value-nya tidak pernah bertumbuh. Nah, kemudian ada satu pendekatan lagi, yaitu dengan menggunakan PE ratio standard deviation. Ini saya peroleh data dari Stockbit. Nah, nanti kita bagi dua untuk area yang masih bullish, di mana penjualan perusahaan itu masih sangat bagus, bertumbuh
antara tahun 2008 sampai 2018, dan penjualan perusahaan itu yang relatif konstan. Jadi pertumbuhannya di bawah 3%. Itu dimulai dari tahun 2018 hingga 2021. Nah, kita bisa lihat untuk PE rasio saat ini sendiri sebenarnya sudah relatif murah, berada di area min 2 standar deviasi. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kondisi penjualan yang relatif stagnan saat ini itu harga PE 28 atau 30 ini itu layak di harga segitu? Apa nggak terlalu mahal? Itu pertanyaannya. Jadi menurut saya mungkin bisa dibilang cukup mahal, karena kita bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis. Untuk misalkan perusahaan HMSP itu PE-nya di angka 14 kali, Gudang Garam 9 kali, kemudian Mayora 17 kali, Sido Muncul di 21 kali, ICBP 14 kali. Nah, Unilever ini masih mahal, 31 kali. Kita coba asumsikan kalau Unilever ini dijual di harga PE 25 kali, itu harganya sekitar 4.250 sampai PE 20 kali. Kalau misalkan turun ke sini ya di 3.800. Tapi apakah mungkin? Jawabannya bisa jadi mungkin. Tapi saya nggak menutup kemungkinan harga sebelum ke sini, ke angka-angka ini sudah rebound dulu juga bisa. Nah, bagaimana strateginya untuk investasi jangka panjang? Pertama, kalau dari saya sendiri, saya belum menyarankan untuk investasi jangka panjang di saham Unilever. Kita bisa tunggu sampai ada perbaikan penjualan, jadi pertumbuhannya kembali ke angka di atas 9%. Kemudian untuk teman-teman yang rutin menabung saham, mungkin bisa dimulai menabung saham ini Unilever dengan angka yang dicicil sedikit demi sedikit. Jadi di sistem piramid, angkanya dari kecil kemudian semakin bawah angkanya diperbesar. Tapi saya juga sebenarnya kurang menyarankan strategi ini. Nah, kalau kita tadi lihat ke report yang dibuat oleh Mandiri Sekuritas, kan ada penerapan efek free float ya. Jadi kita tunggu aja Juni ini kira-kira free float IHSG kalau sudah beres dan kemudian fund asing sudah rebalancing portofolio semua, apakah masih ada tekanan jual? Kalau masih ada, jangan entry dulu. Tapi kalau sudah reda tekanan jual asing, fund-fund besar, fund manager besar, kita bisa mulai entry. Kemudian yang perlu diingat untuk investasi jangka panjang adalah pastikan uangnya uang dingin, jangan uang dapur. Dan kemudian perhatikan manajemen portofolionya, alokasi portofolio, jangan all in di satu saham. Nah, saya lebih menyarankan strategi yang nomor 2, strategi untuk trading jangka pendek menengah, yaitu menggunakan chart. Nanti kita akan lihat dengan analisa time frame-nya weekly. Nah, catatan untuk teman-teman, angka yang tadi saya hitung di depan itu angkanya adalah bersifat pendekatan dan saya berusaha untuk seobjektif mungkin. Teman-teman bisa coba hitung juga sendiri dengan asumsi angka teman-teman sendiri. Tentunya alasannya harus masuk akal. Dari mana angka pertumbuhannya, kemudian imbalan yang diharapkan berapa, itu teman-teman bisa gunakan angka teman-teman sendiri. Jadi tidak ada analisa yang 100% akurat, itu nggak ada. Yang ada hanya kita bisa approach pendekatan ke market untuk meminimalkan resiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Oke, sekarang kita ke chart weekly-nya. Nah, untuk strategi trading di saham Unilever, sebenarnya area sekarang, harga sekarang itu di angka 5.500 itu sudah cukup menarik karena angka ini sudah berada di support saat crash corona kemarin. Nah, teman-teman bisa lakukan spekulasi beli di angka ini di 5275 sampai 5350. Teman-teman bisa akumulasi. Kemudian target profitnya ada di angka ini, di resisten garis miring ini, itu ada di angka sekitar 7 ribuan. Nah, skenarionya apabila harga ternyata tembus ke bawah lagi bikin new low, teman-teman harus cut loss. Ini harus disiplin. Cut loss harus dipasang di bawah 5275. Jadi saat break 5275 ke bawah harus segera di-cut. Kemudian targetnya di 7100 dan ini skenario bullish. Skenario bullishnya jadi setelah harga ke atas kemudian membentuk kepala cangkul, retrace, kemudian lanjut naik untuk menembus garis miring ini. Nah, tapi bisa juga gagal. Jadi ternyata lanjut bikin
badan cangkul ke bawah, jadi menembus support yang ada kemudian break new low. Nah teman-teman harus cut di sini. Jadi saya belum menyarankan untuk investasi jangka panjang mengingat valuasinya masih cukup mahal. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi strateginya sementara trading dulu aja untuk jangka menengah gitu teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Silahkan subscribe dan kemudian bagikan ke teman-teman, like dan komen. Oke, dadah teman-teman.